Gue ngeliat dua tenda gue, dan di depan tenda gue tuh ada perempuan sama anak kecil, Bang. Padahal posisi Bang Faiz ini tidur ya? Posisi gue itu merem, Bang. Padahal gue sampai saking gue nggak percayanya, gue udah merem. Gue bangun, gue merem lagi, kayak gitu lagi pandangan gue. Dan yang merasakan kayak gitu ternyata bukan gue doang, Bang. Bayu juga merasakan seperti itu, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Bang Woceng akan membawakan obrolan misteri dalam acara Balai Mistis. Sebelum Anda menyaksikan video ini, jangan lupa subscribe dan tonton video kami sebelumnya. Pada kesempatan kali ini, kami telah menghadirkan narasumber yang akan menceritakan pengalaman misterinya sepanjang perjalanan Gunung Lawu via Candi Ceto. Selamat malam Bang Faiz. Selamat malam, Ngocek. Jadi bagaimana pengalaman mistis Anda selama perjalanan di gunung tersebut, bisa diceritakan kepada teman-teman semua? Jadi gini, Bang, awal mula perjalanan tuh kita dimulai tanggal 15 Februari 2020 di hari Minggu. Gua berjalan berlima dari Jakarta bersama teman-teman gua. Gua, Ujang, Danang, Bayu, dan Lana. Sekitar jam 7 pagi, gua berangkat dari stasiun Pasar Senen. Sampailah di Jogja jam 3 petang. Udah, singkat cerita, dari stasiun Lempuyangan menuju stasiun Balapan, jam 4 dari kita stasiun Lempuyangan. Jam 6 kita sampailah di stasiun Solo Balapan. Itu posisi hujan, Bang. Pas kita sampai stasiun Solo Balapan, sampai itu hujan. Pas hujan, teman gua yang mau mengikuti pendakian udah menunggu di halte depan stasiun Solo Balapan. Otomatis gua harus nyamperin dong, karena nggak enakan. Dan kita paksakan nyamperin dia dan dia bawa mobil. Singkat cerita, udah kita silaturahmi, tos-tosan segala macem. Ya gitu, Bang. Dari Solo Balapan kita dibawa ke rumahnya. Rumahnya dia adalah tempat peristirahatan kita sebelum menuju ke base camp Candi Ceto. Sampai rumahnya dia pukul maghrib, Bang. Sampai rumah dia itu Isya. Ya kita lemaskan kaki, bahan, merokok lagi, makan lagi. Udah. Singkat cerita, besok di hari Seninnya pukul 3 kita belanja logistik untuk memenuhi pendakian perjalanan kita. Setelah berbelanja, ya jam 6 disuruh sarapan sama Mbah dan keluarganya dia. Sarapan, yuk kita sarapan bareng-bareng. Udah sarapan bareng-bareng. Ketika kita udah packing selesai, tinggal berangkat, kita disuruh briefing, Bang, sama keluarganya. Nah, keluarganya dia tuh keluarganya Mas Dias terdiri dari kakaknya dan mbahnya. Mbahnya tuh kakek dan nenek. Setelah briefing, setelah kita pengen berangkat, udah sungkem, mbahnya tiba-tiba berpesan, kalau mau naik Gunung Lawu, yang penting jangan ngeluh. Pesan mbah itu aja. Gue mikir dong, ya itu kayak sebuah himbauan aja buat gue. Ya singkat cerita, sudah pamitan, sudah dikasih himbauan seperti itu. Jam 8 kita jalan menuju base camp Candi Ceto. Jadi sebelum perjalanan itu ada penekanan pesan dari mbahnya Mas Dias gitu ya? Ya, betul. Yang pesannya itu berisi hati-hati gitu. Iya. Jam setengah 10 lah kita sampai base camp via Candi Ceto. Siap-siap kita untuk nge-trek ya. Awal mula kita ngurusi maksi setengah 10. Ya kita berdoa sebelum melakukan pendakian, dan kita melakukan start pendakian jam 10. 15 menit berjalan, itu kita nemuin, Bang, sebelum pos 1 namanya Candi Ketek. Pas lewatin Candi Ketek tuh, gue ngerasa
keril gua berat banget, nggak seberat pas gua di pos itu, nggak seberat sebelum gua pendakian. Kok tiba-tiba tas gua berat banget gitu. Gua keringat gua udah kayak mandi bang, itu benar-benar keringat gua udah kayak mandi. Udah, kata Mas Dias, di atas keril gua ada yang dudukin anak kecil. Sesosok anak kecil ini tuh dibilang anak kecil sih enggak. Ya kalau seukuran manusia, gue bilang ini bukan seukuran manusia karena tingginya itu cuman seukuran dengkul manusia. Dan dia duduk membelakangi gue bang. Jadi gue pakai keril kayak gini kan. Nah si anak kecil itu duduk di atas keril gue dan membelakangi badan gue. Pada saat Bang Faiz merasakan berat pada pendakian tersebut, kata Mas Dias, ada sesosok makhluk yang menduduki tas keril Bang Faiz. Ya, betul. Itu yang melihat itu hanya Mas Dias atau semuanya melihat? Kalau untuk yang melihat itu cuma Mas Dias, tapi kalau untuk yang merasakan di situ yang merasakan gua sama Ujang. Setelah dari situ, gue ingat kembali pesan mbahnya, jangan mengeluh. Yowis, gue lanjutin perjalanan sampai pos 1. Walaupun terasa capek, ya tetap gue paksain. Gue jalan Evan, enjoy, segala macem kan. Akhirnya sampailah di pos 1. Ya, setelah gue sampai pos 1, gue melakukan ya istirahat sejenak, rokok, minum. Ya setengah jam telah berlalu, gue memutuskan sama rekan-rekan gue menuju ke pos 2. Dan di situ menuju pos 2 tuh gue udah ngerasa keril gue enteng, nggak seberat perjalanan gue dari base camp menuju pos 1 bang. Keril gue tuh udah benar-benar kayak posisi semula bang. Jadi Bang Faiz ini ngerasain benar-benar beda gitu ya? Udah beda bang. Hanya merasakan tas itu berat semenjak awal pendakian sampai pos 1. Iya betul. Ya singkat cerita, udah setengah perjalanan sampai pos 2. Nah tiba-tiba gue nemuin duit bang. Yang gue nggak habis pikir tuh gitu, gue nemuin duit bang, segepok bang, di tengah-tengah jalur pendakian. Jadi uang itu berserakan gitu? Enggak, duitnya tuh terbundel rapih bang. Gue bingung, kalau duit pendaki jatuh otomatis berserakan dong. Tapi ini duitnya benar-benar terbundel rapi. Dalam bentuk uang recehan atau? Wah banyak bang, kalau gue bisa bilang duitnya sekitar segini bang. Itu nominalnya 2 ribuan ada, 5 ribuan ada, 10 ribuan ada, 20 ribuan ada. Nah pas dilihat di tengah jalan tuh pengen diambil sama anak temen gue. Cuman Mas Jas bilang, jangan diambil, dibalikin ke posisi semula. Nah, sehabis itu, yaudah, duitnya ditaruh lagi di tengah jalan, di tengah trek pendakian, kita ambil, kita lanjutin perjalanan menuju pos 2. Akhirnya, gue sampailah di pos 2 itu bang. Ya, sampai pos 2, kita duduk sebentar, kita ngerokok sebatang 2 batang, tiba-tiba cuaca mendung. Selama pendakian tuh dari base camp ke pos 2 cerah tadinya bang. Nah ketika gue sampai pos 2, tiba-tiba cuaca berubah menjadi mendung. Oke lah, gue ngejar waktu kan, karena target gue ngecamp di pos 5. Udahlah, kita paksain ngetrek yuk katanya, pelan-pelan, bismillah. Udah, dari pos 2 kita jalan menuju pos 3. Nah, belum sampai pos 3 bang, tiba-tiba hujan tuh kayak tiba-tiba datang aja gitu bang. Dan gue memutuskan bersama rekan-rekan gue tuh bangun bivak sementara, atau kita plesitan bang namanya. Nah, pas lagi plesitan, udah ngeluarin plesit nih segala macam dari keril. Nah, tali rapinya nggak ada tiba-tiba. Dan gue sama Ujang memutuskan, gue pakai otak gue inisiatif, yaudah Jang, kita cari yang bisa kita ikat, kita cari akar atau kita cari tali rapi yang bekas dipakai orang. Biasanya kan kalau di gunung-gunung itu banyak tuh. Nah,
segala itu hujan udah deras banget, teman-teman gua udah ya sebagian di bawah flashit, gua sama Ujang nyari akar-akaran gitu kan, dapat nih bang, udah Ujang ikat akar, gua ikat akar, gua pengen ikat akar terakhir nih bang. Set, ada pohon gede banget, otomatis gua pengen ikat nih, gua otomatis nunduk begini bang ya, gua lagi ikat, gua noleh ke atas, tiba-tiba bang, aduh bang, gua merinding, gua nemuin sosok, gua ngeliat sosok itu bener-bener mukanya rata bang. Gua dikasih lihat bener-bener dia tuh gini bang, begitu bang, mukanya bener-bener rata, dan jarak pandang gua sama itu makhluk bener-bener nggak sampai 5 meter bang. Kan otomatis gua mengikat itu kan di akar, dan pohon tunggalnya tuh kan otomatis kan dekat, itu jaraknya cuma 2 meteran bang. Gue ikat, gue ngeliat kayak gini, gue diem, gue lanjutin iketan gue, udah jadi, gue balik dong nge-flashing. Tiba-tiba pas nyampe flashing, semua nggak ada kedinginan di situ. Ujang pun yang udah basah-basahan gitu, dia masih normal, tapi tiba-tiba badan gue, bibir gue biru. Jadi setelah Bang Faiz ini melihat sesosok makhluk yang mukanya rata ya? Rata bang mukanya. Mukanya rata, itu Bang Faiz merasa menggigil kedinginan. Menggigil bang. Sedangkan teman-teman Bang Faiz ini biasa aja gitu? Biasa aja. Gue mikirnya apa di situ karena gue enggak permisi. Apa gue mikirnya di situ kurang sopan santun, gue nggak tahu bang. Karena di situ pemikiran gue harus menyelamatkan badan gue nggak basahan dari hujan. Ya nggak? Udah kayak gitu, flashit udah jadi nih. Jadi gak ada semenit bang, gue minta bongkar tuh flashit. Karena gue udah merasakan feel yang benar-benar ketakutan setelah ditunjukin sosok kayak gitu bang. Gue bilang, pertama nih pas flashit gue pengen bongkar itu penuh perdebatan. Gue bilang dong, Jang, karena Ujang yang benar-benar ibaratnya tahu gue lah. Dia tahu fisik gue, dia tahu kondisi gue karena gue udah ya sering lah naik gunung sama dia. Gue bilang, gue ngeliat benar-benar sorot matanya dia mat gue. Jang, ayo Jang, nge-track Jang, gue bilang. Jang, ayo kita paksain, kata dia. Hujan is. Gue paku ini bilang, Jang, ayo nge-track, gue udah gak kuat, begitu ya. Dengan penuh perdebatan, akhirnya kita bongkar tuh flashit. Ya, kalau secara logika, ngapain kita bongkar lagi? Ya gue mikirnya kita di sini nggak diterima. Karena gue udah ditongolin sesosok seperti itu. Dan kita bongkar, kita paksain akhirnya nge-track menuju ke pos 3 yang jalurnya itu parah bang, hujan, licin, terjal. Sampai gue menuju ke pos 3 bang, gue udah nge-track nih bang, punggungan seperti kayak gini nih bang, gue udah nge-track nih, gue udah di sini bang, gue jadi jatuh sampai bawah. Gue sampai ditolongin Ujang pakai tali temali, gue naik, dan akhirnya sampai. Itu posisinya benar-benar hujan deras, tracknya tuh benar-benar, wah, ya gue bilang sudut kemiringannya hampir ya 80 derajat bang, itu benar-benar kayak gini bang. Gue udah naik sampai atas karena licin, gue jatuh jadi paling bawah. Ya singkat cerita, sore gue sampai lah di pos 3. Itu menurut gue pendakian yang memakan waktu bang. Karena kalau pendakian normal ya 5 jam 4 jam kita kalau via Cekto udah sampai di pos 3. Tapi ini benar-benar pendakian memakan waktu. Kita yang tadinya mau camp di pos 5, pas kita udah sampai pos 3, kita memutuskan untuk nge-camp di pos 3 di hari pertama. Gue udah sampai kan bang di pos 3. Itu waktu udah asar lah. Gue mikir kan, kalau kita bablas sampai pos 5, kita bakal melewati pos 4 malam. Dan pas gua mau naik, rangernya udah ngasih tahu, orang base campnya ngasih tahu, jangan lewat pos 4 malam-malam atau jangan mendirikan tenda di pos 4. Karena di pos 4 itu ada pohon yang kabarnya dikeramatkan. Diikat kain putih sama pohon yang diikat kain bali. Ya karena gua nggak mau ambil resiko, akhirnya gua memutuskan untuk nge-camp bermalam di pos 3.
Jadi alasan Bang Faiz ini ngecamp di pos 3 karena ada himbauan. Ada himbauan. Ada himbauan bahwasanya kepercayaan ya. Ya. Kepercayaan dari masyarakat di sekitar gunung tersebut bahwasanya di pos 4 ini ada pohon yang dikeramatkan. Iya, betul. Dan di situ ada tandanya ya. Ada tandanya, Bang. Pohonnya diikat dengan kain putih yang pertama, dan pohon yang kedua diikat dengan kain bali. Jadi ada dua pohon nih? Ada dua pohon. Dua pohon, yang pertama itu diselimuti Ya, dengan betul. kain putih, dan satu pohon lagi diselimuti kain yang bermotif hitam putih gitu Iya, betul, seperti papan catur gitu Iya, ya. betul. Oke. Esok harinya, Bang, hari Selasa, di pendakian hari kedua gua. Ya, bangun pagi tuh, bangun tidur pagi tuh posisi cerah, Bang. Nggak ada menunjukkan yang namanya benar-benar tuh kalau ini hari ini akan kedatangan hujan. Karena di situ benar-benar menunjukkan gua bangun pagi, gua lihat awan biru, awan tuh semua, Bang, biru. Matahari nyinarin gua sampai jemur pakaian gua yang basah kemarin tuh kering. Gua mikir, bismillah, hari ini kita nggak kedapatan hujan. Kita makan lagi, pagi kita bangun, kita berjemur, sebagian ada yang memasak. Ya, memasak udah jadi, kita makan segala macam, kita bongkar tenda. Jam 9 kita meneruskan perjalanan menuju pos 4. Ya, singkat cerita, treknya lumayan, Bang, ke pos 4. Lebih tajam dibanding dari pos 2 ke 3 tadi. Ya, lumayan lah. Udah sampai di pos 4. Ya, gua melihat pohon itu, Bang. Dan alhamdulillahnya setelah gue lihat pohon itu, gue nggak dapat malam pas lewatin jalur itu. Ya, sampai pos 4 kita makan nyemil. Setelah makan kita ngerokok, kita bongkar teh kita yang tadi kita masak di pos 3. Ya, kita cukup lama di situ, makan waktu sejam lah kita istirahat di situ karena kita motivasinya pendaki santai, Bang. Pendaki santai. Ya, setelah beristirahat, kita meneruskan perjalanan ke pos 5. Dari pohon itu ke pos 5 cuma 5 menit, Bang, jalan. Karena cuma satu tanjakan doang. Sampailah kita di pos 5 siang. Itu kisaran jam setengah 1, jam 1-an lah. Ya, kita memutuskan untuk makan siang dong. Sampai pos 5, gua sama Ujang buka kompor, Bayu sama Danang buka Indomie yang mau dimakan, terus Lana sama Mas Dias nyiapin tempat-tempat buat makan. Udah nih, Bang, segala macam Indomie udah jadi, nasi udah jadi, kita makan. Pas makan, ini anehnya lagi, pas kita makan, tiba-tiba hujan yang tiba-tiba datang aja. Padahal di situ kondisinya nggak ada mendung ya? Nggak ada mendung, Bang. Cerah ya, cerah. Bener-bener cerah, Bang. Itu bener-bener cerah. Ya, gue mikir, wah, apa emang gue punya salah di sini? Dan ketika hujan itu, makanan yang gue baru masak aja itu ditinggalin sama rombongan gue. Gue nggak jadi makan. Teman-teman gue masuk ke tenda orang buat neduh. Itu saking derasnya loh, Bang. Saking bener-bener derasnya. Saking derasnya dan saking apa ya, dadakan gitu ya? Itu dia, bener-bener. Bayangin, Bang, cerah, pas kita masak pun cerah. Kita mau makan tiba-tiba langsung ya, gua di situ gua bukan nggak menghormati dan nggak memikirkan makanan, yang lebih gua utamain gimana caranya alat-alat pendakian gua nggak basah. Itu yang gua pikirin pertama. Ya, singkat cerita udah masuk ke tenda orang, kita numpang neduh. Gua beresin makanan sama Ujang. Saat makanan gak dimakan, udah kita masukin lagi. Setelah gua beres makan, gua memutuskan untuk istirahat, Bang. Nah, udah sebagian besar kelompok pendaki gua tuh udah ya merem-merem setengah ayam, Bang. Merem-merem tidur ayam gimana sih gitu kan. Nah, tiba-tiba, Bang, batu segede pala yang gua buat ikat tuh ke flashlight gua mental ke tenda gua dan mengenai Mas Dias. Ada batu yang untuk mengikat flashlight itu tiba-tiba mental ke
tenda gua. Yang gak gua habis pikir tuh gini bang, gua mengikat itu tali ke batu, padahal udah gua lilitin ke pohon. Ini posisi pohon, ini gua lilit dulu talinya ke pohon, baru gue ikat ke batu. Tapi tiba-tiba batunya loncat ke tenda gua bang. Itu yang gua nggak habis pikir bang. Dan itu mengenai Mas Dias? Itu mengenai badan punggung Mas Dias. Tiba-tiba bro, tiba-tiba serontak semua kebangun. Nanya, Mas kenapa? Oh nggak apa-apa, aman. Yaudah, ya habis kayak gitu suasana mencekam tuh. Flashitnya juga posisinya udah berkibar karena nggak ketaliin. Di situ kita berunding, ini siapa yang berani benerin flashit? Karena posisinya pertama angin kencang, hujan, dan posisinya tuh enggak banget untuk keluar tenda bang. Dan akhirnya Danang sama Ujang memberanikan diri untuk keluar tenda benerin tuh flashit dan mindahin batu dari tenda kita bang. Setelah dibenerin, sorot mata gua ngeliat keluar tenda kan. Keluar tenda dan masuk. Wah, setelah Ujang sama Danang masuk, memutuskan untuk tidur lagi. Nah, gua nggak tahu ini kejadian aneh apa enggak. Pas ketika gua merem bang, gua merem kayak gini nih. Tapi tuh pas gua merem, pandangan gua berada di luar bang. Gua ngeliat dua tenda gua, dan di depan tenda gua tuh ada perempuan sama anak kecil bang. Padahal posisi Bang Faiz ini tidur ya? Posisi gue itu merem bang. Padahal gue sampai saking gue nggak percayanya, gue udah merem. Gue bangun, gue merem lagi, kayak gitu lagi pandangan gue. Dan yang merasakan kayak gitu ternyata bukan gue doang bang. Bayu juga merasakan seperti itu bang. Ketika dia nanya gue, bayangan perempuannya seperti ini, bayangan anak kecilnya seperti ini, dan itu benar-benar persis seperti gue alami. Jadi yang merasakan ini, yang mengalami ini bukan Bang Faiz saja? Iya, betul. Tapi ada teman Bang Faiz ini yang merasakan juga seperti itu? Iya, melihat sesosok perempuan dan anak kecil? Iya bang, melihat perempuan dan sosok anak kecil tuh lagi merhatiin tenda kita, lagi merhatiin tenda gue. Di situ gue cuma bisa istighfar, gue cuma bisa berdoa. Dan yang gue rasain di situ bang, pendakian pertama gue yang benar-benar pengen cepat-cepat pagi. Akhirnya dengan segala keterpaksaan, alhamdulillahnya gue bisa merem. Ini kejadian benar-benar, gue bisa bilang aneh, enggak, tapi benar-benar kejadian bang. Gue lagi jalan, rombongan gue paling belakang bang. 7 orang rombongan teman gue tuh paling depan. Gue lagi nge-record video, tiba-tiba diteriakin, hati-hati ya di jalan. Dan rombongan yang paling depan sampai gue yang paling belakang itu dengar semua. Itu benar-benar dengar dan suaranya jelas di kuping kita masing-masing.